Halo teman-teman, udah lama aku nggak konten. Ya karena ada kesibukan. Jadi di video kali ini aku mau ngasih sedikit edukasi tentang aplikasi Yuzu. Pasti kalian pada nanyain tentang, Bang, firmware-nya itu bang, letaknya di mana sih bang? Nah, itu kan udah ada aku kasih tahu di video. Dan firmware-nya itu kadang ada yang support, ada juga yang nggak support. Jadi mohon maaf banget buat yang nggak support, karena memang ini gamenya khusus di Android, bukan khusus untuk MediaTek. Kebanyakan orang-orang nanyain ke video YouTube aku tentang game Naruto ini. Mereka nanyain kayak gini, Bang, kalau misalnya main di MediaTek itu ngelek-ngelek nggak bang? Nah, MediaTek itu berbeda sama Android. Mau MediaTeknya udah besar atau yang paling besar pun, dia tetap bakalan gak sempurna performanya atau masih di bawah dengan game Android. Kenapa aku bilang di bawah Android? Karena game ini memang udah khusus untuk Android, bukan khusus untuk dari MediaTek itu. Nah, dia fokusnya ke Snapdragon ya. Snapdragon dan ya mungkin iPhone juga lebih lancar, tapi dia nggak khusus buat MediaTek itu ya. Nah, kalau MediaTek itu kan HP-nya seperti Infinix, Poco, Redmi, atau yang lain-lainnya. Nah, mungkin HP itu punya MediaTek, tapi kalau misalnya kayak HP-HP Vivo, Oppo, Samsung, atau yang lainnya itu punya Snapdragon, berbeda sama HP yang kusebutin sebelumnya tadi. Dan kalau misalnya di iPhone itu aku kurang tahu, tapi mungkin iPhone itu lebih lancar daripada Android ya, atau Snapdragon. Soalnya aku nggak pernah main di iPhone gitu. Nah buat kalian nih, mungkin yang masih main game Naruto ya di Yuzu ini, mungkin kalian harus paham ya, firmware itu sebenarnya nggak harus dipakai, tapi ya buat kelancaran game pakai aja gitu. Dan firmware itu dia tuh cuma dibutuhkan kalau misalnya HP kita lemot gitu kan, jadi kita harus pakai itu supaya lancar dalam bermain gitu. Kan di video aku sebelumnya aku nggak jelasin apa guna dari firmware itu dan apa sih hebatnya firmware itu kok harus di download gitu, dan besar juga filenya. Kalau misalnya case sama turnip itu memang udah harus kalian pakai, karena itu ya wajib banget biar bisa main game ya. Nah, aku udah mau ngasih tahu nanti di ending tentang aplikasi Yuzu. Kalau misalnya itu udah mau menghilang, ya mungkin ada sendiri masalah mereka dengan hubungannya dengan Nintendo Switch ya. Mungkin kena tuntutan atau apa begitu. Jadi nantinya aku nggak tahu ya, ada beritanya tentang Yuzu atau developernya itu mau buat lagi emulator yang namanya Suyu, tapi aku nggak tahu. Aku cuma baca-baca dari web dan aku nggak bisa mastiin kalau misalnya memang itu nanti bakalan keluar atau enggak. Dan aku sekarang ini udah nggak main lagi Yuzu atau game-game emulator dari Yuzu ya, karena mungkin udah bosan gitu sih kalau main-main game dari emulator yang ya download lagi. Dan aku nantinya mau mainin game Yuzu ini, sorry, bukan mainin game Yuzu, tapi aku bakalan beli Nintendo Switch dan aku bakalan mainin dan aku bakalan upload nantinya. Dan doain aja semoga subscribernya ini nambah lagi. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui lagi, bahwasannya game Yuzu itu udah nggak ada lagi di Play Store. Ya walaupun tulisan di awalnya itu kan ada
akses awal kalau dulu. Sekarang udah nggak ada karena memang Yuzu udah dihapus dari Play Store. Dan kalian bisa lihat sendiri beritanya bahwasannya Yuzu tuh game gak resmi gitu. Katanya ya, aku juga nggak tahu. Dan Yuzu udah terkena denda dari Nintendo karena memakai game-game Nintendo. Ya mungkin memang nggak ada atau nggak dapat izin dari Nintendo Switch-nya, makanya kena pelanggaran. Dan mungkin Yuzu sekarang lagi membuat proyek baru atau developer dari game Yuzu membuat ya emulator baru mungkin supaya kita bisa memainkan game-game lain dari Nintendo Switch. Kalian juga bisa search di Play Store, cari aja Yuzu, pasti udah nggak ada lagi. Dan kalau misalnya kalian mau main game Yuzu lagi, itu kalian download aja dari ya web-web, pasti ada itu. Kalau dari Google Chrome, nah itu udah pasti ada, atau yang lain-lain lah. Oke, sekian, terima kasih.